Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadilah dengan NIM 2201700008. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang berjudul Penentuan Permintaan Obat berdasarkan frekuensi konsumsi dan karakteristik pasien di Poskesdes Blangporoh menggunakan metode Mora dan Aras. Untuk anggota kelompoknya di sini terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri dan rekan saya Risa Humaira. Untuk latar belakangnya, Poskesdes Blangporoh masih mengalami kendala dalam pengelolaan logistik obat, terutama karena pencatatan data yang masih manual. Hal ini sering menyebabkan permintaan obat tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya sehingga beresiko kelebihan atau kekurangan stok. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Moras dan Aras dalam membantu proses pengambilan keputusan permintaan obat. Kedua metode ini dipilih karena mampu mengolah data multi kriteria secara objektif sehingga menghasilkan peringkat obat yang lebih akurat dan terukur. Ini adalah metode dan kriteria acuan. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan kedua metode ini, yaitu metode Mora dan metode Aras. Untuk metode Mora sendiri adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan rasio antara nilai kriteria benefit dan kriteria cost. Sedangkan metode Aras sendiri adalah metode pengambilan keputusan yang menilai setiap alternatif berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal. Ini adalah di sini ada 5 kriteria. Kriteria 1 sampai kriteria 4 tipenya adalah benefit, sedangkan untuk kriteria 5 tipenya adalah cost. Ini adalah nilai bobot untuk setiap kriterianya. Yang jumlah total jika ditotalkan semua nilainya itu 1. Ini adalah matrik keputusan pada kedua metode. Di sini saya pisahkan antara matrik keputusan untuk metode Mora dan pada matrik keputusan pada metode Aras. Dikarenakan matrik keputusan pada metode Aras dia ada nilai solusi idealnya, ya. Ini nilainya. Sedangkan pada Mora dia tidak memiliki nilai solusi ideal, makanya saya buat secara terpisah untuk matrik keputusannya. Nah, di sini kita akan melakukan normalisasi matrik pada Mora. Ini menggunakan metode ini, dan ini adalah hasil yang sudah kita normalisasikan matriknya. Caranya gimana? Kita balik ke Excel. Untuk mencari nilai normalisasi matrik keputusan di sini kita harus mencari untuk kriteria 1 dulu, yaitu di mana paracetamol alternatif 1 ini kita pangkatkan 2 dulu. 50 dipangkatkan 2 ditambah dengan 36 dipangkatkan 2 ditambah hingga ke alternatif ke 10, maka akan mendapatkan total sekian gitu. Hasilnya ini berarti nanti di paracetamol ini dia akan membagikan 50 dibagikan total yang sudah kita hitung tadi, maka hasilnya segini. Nah, begitupun untuk kriteria 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita akan mengkalikan hasil normalisasi tadi dengan bobot, dengan nilai bobot. Maka kita balik dulu. Ini hasil nilai normalisasinya kita kalikan dengan bobot. Nah, ini nilai bobotnya. Maka setiap kriteria dikalikan dengan nilai bobot kriterianya masing-masing. Kalau dia C5 yaitu stok obat tipenya cost, maka dia akan dikalikan dengan nilai bobot pada stok obat 0,15. Maka hasilnya akan seperti ini.
Setelah itu kita akan mengurangi nilai maksimak dan minimak serta melakukan perangkingan. Ini nilai maksimaknya, nilai benefit, dan total cost. Kita kembali ke Excel. Nah, ini kan hasilnya tadi, hasil dari pengkalian nilai bobot. Nah, di sini kita ini adalah hasil pengkalian nilai bobot di mana nilai kriteria 1 dikalikan nilai dengan nilai bobot, dan inilah hasilnya. Maka hasil dari ini kita totalkan lagi, di mana kriteria 1 dan kriteria 4 adalah benefit. Jadi kita akan menjumlahkan total benefitnya. Ini sampai ke sini ditambahkan saja, maka hasilnya segini. Setelah itu kita nilai total cost. Karena cost hanya sendiri, maka nilai ini kita pindahkan lagi. Setelah itu kita akan melakukan pengurangan antara nilai benefit dan cost. Maka nilai total benefit dikurangi dengan nilai cost, maka totalnya segini. Setelah itu kita melakukan perankingan. Ini perankingannya. Kita bisa lihat di sini, di mana alternatif 1 hingga alternatif 5 rankingnya berurut dari 1 hingga 5. Pada alternatif 6 di sini dia menjadi rankingnya jadi 7, dan alternatif 7 rankingnya 6, alternatif 9 rankingnya 8, alternatif 8 rankingnya 9, pada alternatif 9 rankingnya 8, pada alternatif 10 dia tetap rankingnya tetap 10 gitu. Kita sudah melakukan pencarian untuk perhitungan pada metode Mora. Sekarang kita akan melakukan perhitungan pada metode Aras. Nah, di sini ini adalah sama juga, di metode Aras kita melakukan normalisasi matriks juga dengan rumus seperti ini. Tapi jika kriteria non benefit atau cost, dia ada 2 tahap, yaitu satu tahap seperti ini, satu tahap lagi dengan rumus ini. Ini hasil normalisasi matriksnya. Kita balik saja. Nah, untuk mencari nilai normalisasi matriks pada metode Aras, di sini kita akan membagikan dulu nilai solusi ideal dengan total, dengan jumlah total pada kriteria 1 ini. Nah, seperti ini. Ini dilakukan sampai dengan kriteria 4. Nah, pada kriteria 5, karena dia ini cost, maka dia melakukan 2 tahap. Yaitu yang pertama, di mana semua nilai kriteria 5 kita bagikan dengan nilai solusi ideal, maka hasilnya segini. Setelah itu kita jumlahkan semua nilai kriteria 5, maka mendapatkan hasil 7,5111. Setelah itu nilai jumlah ini kita bagikan dengan semua nilai pada kriteria 5, maka hasilnya mendapatkan segini. Nah, dapatlah ini hasilnya semua. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai normalisasi matriks, kita akan mengkalikannya dengan bobot seperti pada metode Mora tadi, yaitu semua nilai normalisasi matriks tadi dikalikan dengan nilai setiap bobot pada kriterianya masing-masing. Dapatlah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil melakukan mengkalikan nilai normalisasi dengan nilai bobot. Setelah kita mengkalikan nilai normalisasi dengan nilai bobot, setelah itu kita cari nilai optimasi alternatifnya. Dapatlah hasilnya segini dengan menjumlahkan nilai kriteria 1 hingga kriteria 5.
Nah, ini adalah nilai optimasi alternatifnya. Dengan kita jumlahkan semua, kita totalkan semua nilai kriteria 1 hingga kriteria 5, maka dapatlah nilai optimasi alternatifnya. Setelah itu kita di sini akan melakukan di mana di sini mencari nilai K-nya. Nah, di sini kita akan mencari nilai perhitungan nilai K dan peringkatnya. Di mana nilai K di sini adalah nilai optimasi alternatifnya dibagi dengan nilai solusi ideal ya. Di mana nilai optimasi alternatif ini dibagikan dengan nilai solusi idealnya. Nah, nilai ini semua dibagi dengan nilai ini, maka dapatlah hasilnya segini. Nah, nilai hasil bagi dari nilai optimasi ideal, nilai hasil bagi optimasi alternatif dibagikan dengan solusi idealnya ini, maka dapatlah hasilnya segini. Setelah itu kita akan membuat perankingan, melakukan perankingannya yaitu dengan rumus rank. Tambahkan dolar, tambahkan dolar, nah dapat hasilnya sekarang. Di sini kita tidak melakukan perankingan karena ini adalah solusi idealnya, bukan alternatif, maka dapat hasilnya segini. Hasilnya sama dengan metode Mora tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Humaira dan rekan saya Nur Fadilah. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Pada kesempatan kali ini saya sendiri akan mempresentasikan hasil proyek sistem kami dengan judul Sistem Penentuan Permintaan Obat Berdasarkan Frekuensi dan Konsumsi Pasien pada Poskesdes Blangporo. Di sini kami menggunakan dua metode, yaitu metode Mora dan metode Aras. Sistem permintaan obat ini dirancang untuk membantu serta memudahkan petugas kesehatan dalam menentukan prioritas permintaan obat berdasarkan data konsumsi obat pasien, sehingga penggandaan obat lebih efisien dan tepat sasaran. Yang kami gunakan dalam membangun sistem ini yaitu kami menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai back-end-nya dan menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan database-nya, serta kami juga menggunakan Bootstrap untuk mempercantik atau memperindah tampilan antarmuka sistem. Untuk struktur database-nya, kami menggunakan beberapa tabel, yaitu terdapat tabel user, tabel pasien, tabel obat, tabel konsumsi obat, tabel hasil Mora, tabel hasil Aras, serta yang terakhir ada tabel catatan sehat. Secara umum, sistem di sini memiliki beberapa fitur yang dapat diakses oleh admin atau pengguna. Langsung saja kita login ke dalam sistem sebagai admin, kita masukkan username dan passwordnya. Berikut ini adalah tampilan antarmuka untuk admin, di mana admin memiliki hak akses penuh dalam mengelola data, seperti mengelola data pasien. Admin dapat menambahkan, mengedit, serta menghapus. Ini juga berlaku untuk kelola data obat, kelola data konsumsi, serta kelola data pengguna.
Sementara jika kita login sebagai pengguna, dia hanya bisa melihat dan mengolah data informasi yang tersedia saja. Kemudian di sini admin juga dapat langsung masuk ke dalam antarmuka sistem utama. Seperti ini, maka dia akan ada notif seperti selamat datang admin. Di sini kita dapat melihat informasi-informasi mengenai data yang pernah atau yang sudah pernah diinput seperti jumlah pasien, jumlah obat, serta total konsumsi. Kemudian ada catatan sehat, kita juga dapat menambahkan catatan atau kita dapat menghapus catatan tersebut. Dan selanjutnya juga terdapat lokasi pos Kesdes Blangporo. Nah, ini kalau kita klik lihat peta lebih besar, ini otomatis akan langsung terhubung dengan Google Map. Jadi kita tinggal mencari pos Kesdes Blangporo. Maka nanti dia akan menampilkan hasil peta seperti ini. Sebaiknya kita lanjut aja ke dalam sistem. Selanjutnya kami akan menjelaskan menu-menu yang terdapat pada sidebar sistem. Yang pertama ada menu data pasien. Di sini kita dapat menambahkan atau mengedit data pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, penyakit. Ini data yang di sini, data pasien yang sudah pernah kita input, dia juga akan terbaca nanti di dalam menu data konsumsi. Kemudian kita lanjut ke dalam menu yang kedua, itu ada data pasien. Ada data obat. Nah, pada data obat ini sama halnya dengan menu pada data pasien, di mana kita dapat menambahkan serta mengedit seperti nama obat, satuan obat, atau stok obatnya. Ini juga nanti akan terbaca setiap obat yang sudah pernah kita input di dalam di dalam data konsumsi obat. Kemudian yang ketiga ada menu konsumsi obat. Di sini pada tabel ini kita dapat menambahkan atau mengedit konsumsi obat. Serta kita dapat mencatat obat yang dikonsumsi oleh setiap pasien, termaksud frekuensi konsumsi dan tanggalnya. Menariknya, satu pasien dapat mengkonsumsi lebih dari satu jenis obat, seperti pasien Muhammad Jaustan Kabir. Dia obat yang dikonsumsinya itu ada 2, antiseptik sama paracetamol dengan frekuensi yang berbeda. Kita dapat melihat tanggalnya, itu kalau misal tanggal terbaru dia berada di tabel atas, sementara data terlama dia akan berada di tabel bawah. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya sudah menginput data pasien, dia otomatis akan terbaca di dalam konsumsi obat. Sama juga dengan obat. Ini adalah obat yang sudah kita tambahkan tadi di data obat. Tinggal frekuensinya saja yang kita atur berdasarkan kebutuhan pasiennya. Lanjut, untuk perhitungan mora dan arasnya, ini akan dihitung secara otomatis jika semua data konsumsi obat telah terinput. Pada perhitungan mora akan menghitung rasio antara kriteria untuk menentukan peringkat obat berdasarkan konsumsi terbanyak. Sementara perhitungan mora sendiri itu akan mengukur kedekatan solusi terhadap solusi ideal positif untuk membandingkan prioritas obat. Dari hasil kedua metode ini ditampilkan dalam bentuk tabel lengkap dengan nilai skor tertinggi dan peringkat dari setiap obat. Misalnya pada perhitungan mora, dia akan menampilkan hasil perhitungan mora top 10 dari banyaknya data obat yang kita inputkan tadi. Dari informasi yang kita baca pertama tadi, terdapat sebanyak 41 jenis obat. Nah, dari 41 jenis obat ini, dia akan terbaca top 10 obat yang paling sering dimintai pasien, atau frekuensi yang paling sering atau frekuensi yang terbanyak. Ini sama juga untuk perhitungan arasnya. Nah,
sama seperti perhitungan Mora tadi. Manfaat dari sistem ini yaitu membantu petugas untuk mengambil keputusan prioritas obat, permintaan obat, serta meminimalisir kekurangan atau kelebihan dalam merestock obat, dan mempermudah pencatatan dan pelaporan obat secara digital. Dan terakhir, saat kita menekan logout, ini akan kembali kepada halaman login system. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaklumi. Semoga sistem permintaan obat ini dapat bermanfaat khususnya pada para petugas kesehatan di Poskesdes atau pos kesehatan desa, dan juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup wilayah yang lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Fadilah, mengenai pencarian manual menggunakan Excel pada metode Mora dan metode ARAS yang digunakan.